Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sudah selesai membahas jenis tauhid yang pertama. Kita sudah terangkan ada dua tauhid. Tauhid yang pertama disebut Tauhidul Ma'rifah wal Itsbat. Dan itu sudah selesai kita bahas. Tauhid Ma'rifah wal Itsbat. Ma'rifah itu pengetahuan, ilmu. Itsbat itu menetapkan. Karena berupa pengetahuan dan amal berupa menetapkan apa yang diyakini melalui pengetahuan tadi ditetapkan dalam hati, dan itu mencakup dua jenis tauhid. Pertama tauhid ar-rububiyah, kedua tauhid asma was sifat. Kedua jenis tauhid ini hanya berupa pengetahuan dan juga keyakinan yang ditetapkan di dalam hati. Ini pembagian tauhid menjadi dua. Pertama ma'rifah wal itsbat, yang kedua yang sekarang kita akan bahas adalah penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam beberapa kitabnya. Di dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad diterangkan, juga di dalam Ad-Da' wa Dawa juga diterangkan, dan beberapa kitab lain. Jadi tauhid ma'rifah wal itsbat berupa pengetahuan dan keyakinan, dan itu mencakup dua, tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah kita sudah jelaskan, yaitu mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah itu mencakup banyak poin: pencipta, pemberi rizki, pengatur seluruh alam jagat raya ini, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi madarat, yang memberi maslahat, dan seterusnya. Itu satu-satunya yang ngatur Allah. Itulah yang disebut dengan ar-rububiyah. Mengesahkan Allah dalam hal ini artinya mengetahui plus meyakini dalam hati Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur alam jagat raya ini, penguasa di alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Itu rububiyah. Sudah kita terangkan. Adapun tauhid yang kedua, asma was sifat, artinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nama dan sifat bagi Allah, tanpa mentakwil maknanya, menta'til itu mengingkari, tanpa
mentamthil atau mentasbih, menyerupakan, dan tanpa mentakyif. Itu sudah kita terangkan. Nah, dua jenis tauhid itu oleh Imam Ibnu Qayyim disebut tauhid al-ma'rifah wal isbat. Itu sudah selesai kemarin. Sekarang kita masuk jenis tauhid yang kedua. Oleh Imam Ibnu Qayyim disebut tauhid at-talab wal qasad. Talab itu ya tuntutan. Qasad itu maksud atau tujuan. Ini yang dituntut dari seluruh jenis tauhid. Ini yang dituju, yang menjadi tujuan pokok. Nah, tauhid at-talab wal qasad ini berupa amalan anggota badan. Tauhid ma'rifah wal isbat berupa ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan lebih dahulu, lalu pengamalan, aplikasi ini kemudian. Dan tauhid at-talab wal qasad ini sering dijelaskan, diistilahkan oleh para ulama dengan tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu peribadatan. Al-uluhiyah itu penyembahan. Tauhid al-uluhiyah hanya mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Ini aplikasi. Artinya atau maksudnya menyembah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Diesahkan Allah dalam hal ini. Tidak menyembah kepada apapun atau siapapun, baik kepada malaikat yang didekatkan, para nabi yang diutus, atau di bawah itu para wali Allah, para ulama, para sholihin. Nggak boleh menyembah atau beribadah kepada mereka dalam bentuk apapun. Penyembahan, peribadatan hanya milik Allah. Allah diesahkan dalam hal itu, dan ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Oleh Imam Ibnu Qayyim disebut tauhid at-talab wal qasd. Ini hanya istilah. Apakah istilah ini baru? Nggak ada di zaman Nabi SAW? Iya, baru. Di zaman sahabat tidak ada, apalagi di zaman Nabi SAW. Kalau demikian ini istilah bid'ah dong. Secara bahasa iya, tapi secara syar'i tidak. Karena secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru, yang dulunya tidak ada. Nah, sama dengan istilah dalam disiplin ilmu yang lain. Dalam ilmu mustalahul hadis, ada hadis ahad, hadis mutawatir. Di zaman Nabi, para sahabat nggak ada istilah itu. Apakah beda? Secara syar'i tidak. Secara bahasa iya mungkin, karena baru. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Di zaman Nabi ada hadis sahih, dhaif, maudhu? Tidak ada. Ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang maqtu'. Yang marfu' langsung nyambung ke Nabi SAW, yang mauquf hanya sampai kepada sahabat, ucapan atau amalan sahabat, yang maqtu' tabi'in. Ini istilah baru. Di zaman Nabi tidak ada. Apakah itu bid'ah? Nggak ada seorang pun yang mengatakan itu bid'ah. Termasuk ada jenis-jenis surat di dalam ilmu tafsir. Ada Ashabut Tiwal, surat-surat panjang dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Ada yang mufassal, yang pendek-pendek seperti gitu ya. Istilah itu baru? Ya baru. Tapi nggak ada yang membid'ahkan. Atau dalam ilmu nahu, ada istilah mubtada, ada khabar,
fa'il, naibul fa'il, maf'ulun bih, isim kana, khabar kana, isim ina, khabar ina, at-tawabi. Itu baru di zaman Nabi ada? Tidak ada. Baru? Ya baru. Bid'ah dong. Secara syar'i tidak. Karena ini tidak melahirkan amalan baru. Hanya istilah. Demikian juga di dalam ilmu tajwid. Ada hukum nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf lain. Ada idhar, ada iqlab, ada idgham, ada ikhfa, gitu kan? Istilah itu ada di zaman Nabi SAW? Tidak ada. Baru dong? Iya baru. Apakah bid'ah? Secara syar'i tidak, karena tidak melahirkan amalan baru. Itu hanya istilah yang dibuat untuk memudahkan orang mempelajari disiplin ilmu tersebut. Kalau nggak ada istilah dalam tajwid, tidak ada istilah idhar, iqlab, idgham, ikhfa, gimana menerangkannya ke murid? Ya enggak? Gimana membedakan antara yang jelas dengan yang samar dengan memasukkan huruf satu ke huruf lain? Kalau nggak ada istilah itu akan susah menerangkannya, mengajarkannya. Dan termasuk juga di dalam ilmu akidah ada istilah yang dibikin oleh para ulama, istilah Syiah, istilah Qadariyah, istilah Jabariyah, istilah Maturidiyah, istilah Asy'ariyah. Ada di zaman Nabi? Tidak ada. Bid'ah enggak? Secara syar'i tidak. Ada istilah kuburiyun. Ini baru? Iya baru. Di zaman Nabi tidak ada. Bid'ah enggak? Kalau ini dibid'ahkan, bid'ahlah seluruh istilah-istilah tadi gitu ya. Secara syar'i tidak dihukumi bid'ah atau tidaknya. Karena ini untuk memperjelas. Termasuk istilah tauhid ada dua, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu tauhid ma'rifah wal itsbat, yaitu menetapkan dua, menetapkan zat Allah disebut tauhid rububiyah, dan menetapkan nama dan sifat Allah disebut tauhid asma wa sifat. Dua-duanya diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim tauhid ma'rifah wal itsbat. Dan yang kedua tauhid at-talab wal qasad, diistilahkan dengan istilah lain tauhid al-uluhiyah. Apapun istilahnya penjelasannya sama. Tauhid ma'rifah wal itsbat disebut demikian karena berupa ma'rifah, pengetahuan, teori, ilmu, informasi. Itsbat menetapkan, setelah diketahui ditetapkan dalam hati, diyakini. Nah, setelah dua hal ini diketahui dan diyakini, wajib diaplikasikan. Aplikasinya itu adalah tauhid al-uluhiyah. Menyembah hanya kepada Allah. Ketika menerangkan tauhid al-uluhiyah ini atau tauhid at-talab wal qasd ini, ada beberapa poin yang diterangkan. Poin pertama, tauhidul itsbat a'zamu hujjatan ala tauhidit talab wal qasd. Ini poin pertama. Bahwa tauhid ma'rifah wal itsbat, tauhid rububiyah dan asma wa sifat, merupakan hujjah yang paling kuat, alasan yang paling agung untuk mewajibkan tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Sebab kalau mengetahui dan meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur seluruh alam, penguasa seluruh alam, hati setiap hamba juga Allah yang membolak-balik, yang ngatur gitu. Terus yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat atau memberi madarat, semuanya itu Allah.
maka konsekuensinya secara otomatis Allah pula lah satu-satunya yang harus diibadati. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Karena hanya Dia yang mengatur semua urusan, menciptakan, memberi nikmat, menguasai, menghidupkan, mematikan. Hanya Dia satu-satunya. Kalau begitu hanya kepada Dia saja kita ibadah. Berkaitan enggak tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Iya. Kenapa kita mengaplikasikan tauhid al-uluhiyah? Karena kita sudah memiliki tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Coba perhatikan apa yang diterangkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Syekh Ali Al-Hakami menyatakan, "Idza tabayyana laka anna Allah Ta'ala wahidun fi rububiyyatihi wa amanta bidzalik wajib 'alaika 'alal fawr an tuwahhidahu wa tufarridahu bil ibadah fa inna tauhid al-itsbat huwa a'zamu hujjatan 'ala tauhid at-talab wal qasd alladhi huwa tauhidul uluhiyah." Bila sudah jelas bagimu bahwa Allah satu-satunya dalam hal kerububiyahan, esa dalam hal itu, kamu sudah mengimani hal itu, maka secara otomatis wajib kamu mengesahkan Dia dalam hal ibadah. Karena tauhid itsbat, ma'rifah dan itsbat merupakan hujjah atau alasan yang paling agung untuk lahirnya tauhid at-talab wal qasd yang merupakan tauhid al-uluhiyah. Dan ini disebabkan karena apa? Litalazumi tauhidain, karena eratnya keterkaitan antara kedua hal ini. Tauhid ar-rububiyah melahirkan tauhid al-uluhiyah. Mustahil kalau orang berakal, normal, akalnya difungsikan, mustahil menyembah selain Allah. Mustahil. Karena dia sudah mengetahui dan meyakini satu-satunya pencipta, penguasa, penjamin rezeki, pengatur hanya Allah. Masa ibadah kepada selain Allah? Mustahil. Kalau akalnya beres, kalau akalnya, otaknya benar. Kalau ditanya, kenapa kamu menyembah selain Allah, padahal yang ngatur, yang menghidupkan kamu Allah? Alasan apa yang bisa dia berikan? Gak punya alasan. Tapi kalau kita hanya menyembah Allah, alasannya kuat. Kenapa kamu hanya menyembah Allah dan tidak menyembah kepada selainnya? Karena Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat. Semuanya hanya Allah. Seluruh alam jagat raya ini di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barakah Allah yang di tangannya lah tergenggam seluruh kerajaan langit dan bumi. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana kita tidak menyembah hanya kepada Allah? Kalau kita sudah meyakini demikian. Makanya banyak dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan kita ibadah kepada Allah semata-mata dan dijelaskan alasannya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk ibadah hanya kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menyuruh kita mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Alasannya karena Allah esa dalam hal ar-rububiyah. Contoh Al-Quran surah Al-Baqarah 21-22. Kata Allah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini tauhid al-uluhiyah. Hei manusia,
beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Nyuruh beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid apa? Al-uluhiyah. Lalu Allah jelaskan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang telah menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh. Kenapa Allah nyuruh manusia ibadah? Karena Allah telah menciptakan rububiyah. Terus di ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Tuh. Dia pula Allah yang telah menghamparkan bumi bagi kalian. Allah juga telah menciptakan langit yang tertata. Dan Allah pula yang telah menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu Allah mengeluarkan buah-buahan bagi kalian. Rizki ini bagi kalian. Itu semua rububiyah. Yang mengatur seluruh alam, mengatur turunnya hujan, yang menata langit, yang menghamparkan bumi, terus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kita, itu rububiyah. Jadi setelah Allah memerintahkan sembah hanya Allah, tauhid uluhiyah ini, lalu Allah jelaskan tentang kerububiyahan Allah. Allah yang telah menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rizki. Allah mampu enggak membuat tanam-tanaman itu menjadi layu, tidak berbuah, tidak bisa dipanen? Ya. Allah mampu enggak menahan hujan sehingga tidak turun? Iya. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Siapa yang menanam pohon? Kita. Antum tazra'unahu am nahnu zar? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Allah ya yang menumbuhkan. Kita mah hanya nanam. Sudah dikubur lagi, siram. Sudah hanya itu kan? Proses pertumbuhan dari tanaman itu Allah yang ngatur. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami? Tentu saja Allah. Walau nasya' la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami menghendaki, kami akan gagalkan itu. Akan dibuat layu. Kalian tidak bisa memanen, tidak bisa memetik hasil dari apa yang kalian tanam. Tuh, itu rububiyah Allah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Dari mana air ini? Dari air hujan. Kaliankah yang menurunkan air hujan dari langit, dari awan, ataukah kami? Allah yang menurunkan hujan itu. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan jadikan air hujan ini asin. Kalau asin, apa bisa diminum? Bisa diminum? Bisa. Tapi madaratnya enggak. Tambah haus. Bisa dipakai mandi? Bisa. Cuma enggak enak. Kesrak. Apa kesrak? Enggak ada terjemahan. Mungkin di antara yang hadir ada yang rumahnya di pinggir laut. Di Jakarta, daerah Tanjung Priok umpamanya.
di Surabaya, di pinggir pantainya, di Gresik. Saya pernah ke daerah-daerah itu. Ngegali sumur, air sumur gimana? Asin. Nggak bisa dipakai minum, masak, mandi. Bisa sih, cuma nggak nyaman. Membuat si kulit menjadi kering, rusak gitu ya. Pas hujan, alhamdulillah ditampung di bak tuh. Itu yang dipakai mandi. Lebih seger daripada air sumur. Tapi sebagus-bagusnya air hujan tetap istilahnya kan, saya masih ingat pelajaran SMA, air sadah, ya enggak? Coba setelah mandi pakai air hujan, pakai sabun. Ngebudah enggak? Tidak ngebudah. Ngebudah teh ngebusak. Tetap enggak enak. Kata Allah, "Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Kalau kami menghendaki, kami buat air hujan itu asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan air hujan itu seperti air laut. Tidak asin. Maka wajib kita bersyukur. Itu kerububihan Allah. Kalau Allah satu-satu yang ngatur seperti itu, Allah pula yang harus satu-satunya disembah. Jangan menyembah kepada yang lain. Makanya di kalimat berikutnya masih di ayat yang ke-22 dari surah Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali kalian membikin tandingan bagi Allah dalam hal sesembahan padahal kalian tahu. Ini ayat pertama yang menerangkan, memerintahkan tauhid al-uluhiyah dengan hujjah tauhid ar-rububiyah. Ayat kedua, kita tidak akan menerangkan seluruh ayat tentang hal itu karena terlalu banyak. Ayat keduanya surah Luqman 29 dan 30. Pertama Allah menerangkan tauhid ar-rububiyah. Setelah menerangkan tauhid rububiyah baru perintah tauhid al-uluhiyah. Kata Allah, "Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir." Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam? Allah mengatur pergantian siang dan malam. Allah telah tundukkan matahari dan bulan, seluruhnya dua-duanya beredar pada orbitnya secara tetap permanen ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang sudah Allah tentukan. Kalau sudah datang waktu tersebut, kiamat. Ini tauhid ar-rububiyah. Allah yang ngatur pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bulan dan bintang dengan cara beredar yang teratur selama entah berapa juta tahun, tidak berubah. Kecepatannya, garis edarnya, jarak antara masing-masing planet atau benda angkasa luar, antara matahari, bulan, bintang, bumi beredar bareng ke garis edar yang sama dengan kecepatan yang tertentu dan jarak masing-masing planet sudah dihitung, sudah diatur. Enggak terlalu menjauh, enggak terlalu mendekat. Konon ini juga kata para ahli astronomi, kalau jarak matahari dengan bumi mendekat sedikit aja,
kebakar ini bumi, kehidupan di bumi ya. Coba tengah siang, tengah hari panas. Kalau di Bandung sepanas-panasnya tengah hari, kita masih bisa tahan. Beberapa jamannya di atas 3 jam meren pingsan. Coba di daerah Timur Tengah. Coba di daerah padang pasir. Kita kan kemarin mendengar ada berita jamaah haji kakinya melepuh. Karena apa? Menginjak lantai di Masjid Nabawi. Itu bukan lantai halaman Masjid Nabawi, bukan. Kalau halamannya walaupun panas diinjak nggak panas. Demikian juga halaman Masjid Al-Haram di Mekah. Nah mungkin di luar itunya lantai keramik yang warna hitam atau yang lain kepanasan, panasnya luar biasa. Nggak kuat kita kalau nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, melepuh. Iya. Berapa detik eta teh? Bukan jam-jaman. Bayangkan jarak bumi dan matahari sejauh itu masih begitu. Sedikit mendekat jaraknya. Terbakar seluruh kehidupan di bumi. Sedikit menjauh, beku seluruhnya, ya enggak? Jadi jarak bumi dan matahari selama jutaan tahun, katanya ini jutaan tahun, itu konstan, tetap. Kalau tuh ada pergeseran sedikit dengan jarak yang masih lumrah, wajar untuk sebuah kehidupan, untuk keberlangsungan sebuah kehidupan di muka bumi ini. Terus begitu. Siapa yang ngatur? Allah Azza wa Jalla. Kullu yajri, seluruhnya beredar ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ini tauhid ar-rububiyah. Hanya Allah yang mampu ngatur semuanya itu secara sempurna, dengan pengaturan yang sangat sempurna. Lalu Allah susul dengan tauhid asma wa sifat, wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Ini sifat Allah, khabir, mengetahui, mengawasi, melihat, menatap seluruhnya. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat diterangkan, disadarkan oleh Allah kita bahwa satu-satunya yang mengatur alam jagat raya Allah. Dan Allah melihat apapun yang kalian lakukan. Di ayat berikutnya tauhid al-uluhiyah. Kata Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Karena itulah kata Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang hak. Adapun wa anna ma yad'una min dunihil batil, sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah batil. Di dunia ada sesembahan selain Allah? Ada, banyak. Cuma disembah secara batil. Sesembahannya sesembahan yang batil, nggak bener kok yang kayak gitu disembah. Tapi walaupun batil tetap disebut ilah, tetap disebut sesembahan. Makanya salah kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan selain Allah, karena tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Kedua, tidak sesuai dengan realita. Realita ada sesembahan selain Allah? Banyak. Maka keliru kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Salah, karena kenyataannya banyak sembahan selain Allah. Walaupun batil tetap ilah. Lalu yang benar apa? Yang benar la ma'buda bihaqqin illallah. Ada bihaqqinnya. Tuntutan kaidah nahwu ada bihaqqinnya. Tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya.
kecuali Allah. Ada sembahan lain tapi batil. Sebagaimana ayat ini, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Allah menyatakan satu-satunya sembahan yang hak itu setelah menerangkan tauhid ar-rububiyah. Allah mengatur siang dan malam, mengatur peredaran matahari dan bulan sampai pada masa tertentu gitu. Tauhid rububiyah. Lalu disusul dengan penjelasan tauhid al-uluhiyah. Dari sini kita mengetahui bahwa tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat merupakan hujjah terkuat untuk mentauhidkan Allah di bidang uluhiyah. Kenapa kita hanya menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyembah selain Allah? Karena hanya Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur dan seterusnya. Ada keterkaitan antara kenapa menyembah Allah dengan sifat-sifat Allah? Iya. Disebut litalazzumi tauhidain. Karena eratnya keterkaitan antara dua tauhid ini. Tauhid ma'rifah wal itsbat dan tauhid at-talab wal qasd. Ini poin pertama. Poin kedua, al-iqraru lillah birrububiyah la yakfi wahdahu lid-dukhuli fi dinil Islam. Poin kedua yang harus difahami adalah meyakini kerububiyahan Allah, hanya meyakini kerububiyahan Allah tidak memasukkan orang tersebut kepada Islam. Kalau seseorang meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam jagat raya, dengan keyakinan seperti itu orang itu enggak otomatis Islam, enggak. Kalau gitu percuma dong, tidak percuma. Karena pengetahuan itu nanti yang melahirkan tauhid al-uluhiyah. Cuma kalau hanya meyakini kerububiyahan Allah tapi tidak sampai melahirkan tauhid al-uluhiyah, enggak manfaat ilmunya, otaknya ini enggak jalan, enggak berfungsi. Seperti pertanyaan tadi. Nggak masuk akal kalau seseorang meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rizki, tapi kok dia menyembah kepada selain Allah, kan nggak masuk akal ya. Apa alasan orang itu menyembah selain Allah? Walaupun dia menyembah Allah, Allah disembah, selain Allah disembah, akalnya kemana itu? Jadi kalau orang hanya meyakini kerububiyahan Allah tanpa diikuti oleh keuluhiyahan Allah, orang itu tidak disebut bertauhid dengan yang sebenarnya. Dan itulah kondisi orang-orang musyrik zaman baheula mula. Orang musyrik meyakini satu-satunya pencipta Allah, penguasa Allah, tahu. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kan ada, saya baca di komen. Sebutkan ulama salaf yang menyatakan bahwa orang musyrik ahli tauhid di bidang rububiyah. Ini ayat. Dan ini sudah dikukuhkan oleh para ulama terdahulu bahwa orang-orang musyrik meyakini kerububiyahan Allah tapi tidak disebut ahli tauhid. Di antara Imam Ibnu Qayyim tadi. Ini dalam kitab ini juga begitu. Diterangkan oleh muallif. Wa bayanu dzalik, penjelasan tentang poin tadi adalah annal musyrikina kanu muqirrina lillahi birrububiyah
Wa innama lam yakunu muslimin li adami iqrarihim lahu wahdahu azza wa jalla bil uluhiyah bal ittakhadhu ma'ahu alihatan ukhra sarafu laha anwa'an minal ibadah. Sesungguhnya orang-orang musyrik zaman baheula mereka meyakini kerububiahan bagi Allah. Tapi mereka tidak dianggap menjadi muslim karena tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Mereka memang menyembah Allah. Tapi juga menyembah sesembahan selain Allah menunjukkan berbagai macam jenis ibadah kepada selain Allah. Ini ayat-ayatnya nanti kita bahas. Di antaranya Al-Quran surah Al-Mu'minun 84 sampai 89. Juga Az-Zukhruf 87. Az-Zukhruf 87 menyatakan wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yu'fakun. Kalau engkau hai Muhammad bertanya ke orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka menjawab Allah. Fa anna yu'fakun. Kalau gitu bagaimana mereka bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Nih surah Al-Mu'minun 84 sampai 89. Beberapa pertanyaan panjang yang menunjukkan orang musyrik meyakini kerububiahan bagi Allah. Kata Allah, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun?" Tanya kepada mereka, ke orang-orang musyrik, milik siapa bumi beserta isinya kalau kalian mengetahui? Mereka pasti menjawab milik Allah. Tanya lagi, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari hal itu? Kalau satu-satunya pemilik seluruh bumi ini Allah, kenapa menyembahnya kepada selain Allah? Tanya lagi, siapa penguasa langit yang 7 dan penguasa arsy yang agung? Pasti mereka akan menjawab Allah. Tanya, tidakkah kalian bertakwa? Tanya lagi, siapakah yang di dalam genggaman tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dia yang memberikan perlindungan, jaminan dan tidak membutuhkan jaminan dari siapapun. Kalau kalian tahu, mereka pasti akan menjawab Allah. Qul fa anna tusharun. Katakan, kalau begitu kenapa kalian bisa tertipu dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang senada dengan ini banyak. Lalu berkata muallif setelah menerangkan ayat-ayat tadi, kata beliau, "Fallahu ta'ala fi hadhihi al-ayat yunkiru 'ala al-musyrikina i'radahum an tauhidihi ta'ala ma iqrarihim lahu bi sifatir rububiyyah. فعباد الأوثان يقرون أن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء بل هو الخالق وما عداه مخلوق وهو الراب وما عداه المربوب غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة." Allah dalam ayat tadi mengingkari orang-orang musyrik karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, sekalipun mereka mengakui sifat-sifat rububiyah Allah.
Kerububiyahan Allah diakui tapi tidak diaplikasikan dalam bentuk peribadatan hanya kepada Allah. Maka para penyembah berhala meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang memberi madarat manfaat, yang berkuasa, yang mengatur. Seluruhnya itu hanya milik Allah, bukan milik mereka, bukan milik berhala mereka sedikit pun. Allah khaliq, selain Allah makhluk. Allah Rabb, selain Allah marbub. Khaliq pencipta, makhluk ciptaan. Rabb penguasa, marbub yang dikuasai. Diyakini oleh orang-orang musyrik. Tapi anehnya mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang mereka samakan dengan Allah dalam hal peribadatan. Ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, kan ada ayatnya, idza qila lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Coba lihat. Kalau mereka disuruh katakan olehmu la ilaha illallah, nggak mau. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Mereka bukan nggak mau menyembah Allah, bukan. Menyembah Allah mereka siap. Dan mereka selama ini menyembah Allah. Tapi mengatakan la ilaha illallah tidak mau. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Harus meninggalkan sesembahan lain selain Allah. Mereka kan orang Arab, ngerti kaidah bahasa Arab. La ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah. Berarti sembahan-sembahan lain harus ditinggalkan. Makanya mereka nggak mau. Makanya ketika dikatakan idza qila lahum qulu la ilaha illallah, kalau dikatakan kepada mereka, katakan oleh kalian la ilaha illallah, apa jawabnya? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak hanya satu sembahan saja? Ini aneh, kata mereka. Nggak mau. Akhirnya ditolak. Akhirnya mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena apa? Karena tahu makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Adapun orang zaman sekarang, terutama bukan orang Arab dan nggak ngerti kaidah, nggak ngerti makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Mereka disuruh la ilaha illallah ribuan kali, mereka itu mau semalaman hanya ucapan, tapi perbuatannya apa? Beribadah kepada selain Allah. Ibadahnya dalam bentuk berdoa, minta kepada selain Allah. Omongannya la ilaha illallah ribuan kali, tapi perbuatannya membatalkan ucapan. Katanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Tapi minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan berdoa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah, sanadnya dhaif. Tapi yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita sedang ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada selain Allah, berarti ibadah kepada selain Allah. Kenapa orang la ilaha illallah dikatakan ribuan kali, tapi berdoa kepada selain Allah? Karena nggak faham makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Orang Arab tahu konsekuensinya, nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Kecuali kalau orang Arab musyrik itu berada dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terancam jiwanya, baru mereka berdoa hanya kepada Allah dan meninggalkan berdoa kepada sesembahan yang lain. Sebagaimana diterangkan
Di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Ankabut 65 Allah berfirman, "Fa-idza raqibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ketika mereka menaiki perahu di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang. Dalam surah Luqman disebutkan, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh ombak di tengah lautan, da'awullah, mereka hanya berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan doanya hanya untuk Allah, tidak berdoa kepada sesembahan berhala-berhala mereka, minta diselamatkan. Sekalipun mereka musyrik, tapi ketika kepepet berdoa ikhlas kepada Allah, dikabul itu doa. Oleh Allah diselamatkan. Apa yang terjadi setelah diselamatkan kembali ke darat? Musyrik lagi. Kata Allah, "Falamma najahum ilal bari idza hum yusyrikun." Ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin itu orang. Di darat musyrik, di tengah lautan diancam nyawanya oleh gelombang, bertauhid kepada Allah, hanya beribadah secara ikhlas. Di doanya dikabul. Bukannya bersyukur setelah selamat kembali kepada kemusyrikan sebelumnya. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang dalam keadaan lapang, dalam keadaan kepepet, tetap banyak yang minta doa keselamatan kepada selain Allah. Ya enggak? Ketika ada bencana alam, bukan tobat dari perbuatan syirik dan kufur, kembali mentauhidkan Allah, ada yang melarungkan sesajian ke Nyai Roro Kidul, ada yang nyuguh ke gunung yang baru saja meletus, penghuni yang menguasai di sana, gitu ya. Ada yang begitu? Ada. Dalam keadaan kepepet nyawa pun lebih parah dari orang musyrik zaman baheula. Itu semuanya menunjukkan mereka menyembah Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Karena juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nih, seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain, bapaknya ditanya oleh Nabi SAW. Siapa bapaknya Imran bin Husain? Ada yang tahu siapa bapaknya Imran bin Husain? Husain. Kan Imran bin Husain itu Imran anak Husain. Siapa bapaknya Imran? Husain. Dulu orang musyrik ditanya oleh Nabi SAW sebelum dia masuk Islam. Kam ta'budul yauma min ilahin, berapa ilah, beberapa sembahan yang kamu sembah pada saat sekarang? Dia menjawab sab'atu alihah, sittah fil ard wa wahidan fis sama. Ada 7, kaya nih, kaya dengan berhala. Saya punya 7 sesembahan, 6 diantaranya ada di muka bumi, 1 ada di langit. Siapa yang 1 di langit? Allah. Ditanya lagi, faman ta'uddu li rukbatika wa ruhbatika, ilah mana, sesembahan mana yang paling kamu harapkan rahmat dan bantuannya dan paling kamu takuti azabnya? Di antara 7 tadi, dia menjawab alladzi fis sama, sesembahan yang ada di langit. Siapa? Allah.
Kalau begitu, u'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau begitu sembah dia aja satu, tinggalkan yang lainnya. Masuk akal nggak ini? Sangat masuk akal. Akhirnya dia masuk Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan gharib. Hasan ya hasan, di bawah sahih tapi di atas dhaif dan makbul di kalangan para ulama. Gharib itu artinya hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi dalam setiap tabaqatnya. Tapi ini hasan dan diterima di kalangan para ulama ahli hadis. Nah, ini semua menjelaskan orang musyrik zaman baheula menyembah Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Karena juga menyembah selain Allah. Baik menyembahnya itu dalam bentuk berdoa, berkurban, nazar. Karena itu semuanya peribadatan. Atau bentuk-bentuk yang lainnya, maka keyakinan mereka tentang kerububihan Allah menyebabkan mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah, dan itu tidak memasukkan mereka menjadi seorang muslim. Inilah poin yang kedua dalam bab ini. Poin ketiga, keempat dan seterusnya kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang karena waktu untuk menjelaskan sudah habis. Waktu yang tersisa sekarang tinggal untuk bertanya jawab. Dan karena ini hari Jumat, maka tanya jawab dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV, dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Tauhid di kesempatan sore hari ini dari kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita akan coba angkat dari penanya melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Putaran Tasikmalaya. Ingin bertanya, Ustadz, sebagian orang meminta keberkahan kepada ahli kubur, Ustadz. Apakah termasuk kategori syirik, Ustadz? Jazakallahu khairan, mohon penjelasannya. Taib, barakallahu fik. Mencari keberkahan atau yang dikenal dengan sebutan apa? Tabarruk. Berkah sesuatu yang sifatnya gaib. Tak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Surah Jin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Kalau Rasul, iya, diberikan melalui wahyu, diberikan penjelasan pengetahuan tentang perkara gaib, tapi itu pun hanya sebagian, tidak seluruhnya. Apakah sesuatu mengandung barokah atau tidak, dan bolehkah kita bertabaruk kepada sesuatu itu tidak bisa diduga, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa juga ditentukan oleh otak manusia. Tapi oleh Allah dan Rasulnya yang beliau ketahui melalui wahyu.
Kalau ada keterangan ayat atau hadir sesuatu atau seseorang itu bisa diambil barokahnya, silakan lakukan. Kalau nggak ada keterangan, jangan. Nah, di antara yang bisa dan boleh bahkan bagus diambil barokahnya, pertama tentu saja pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ngambil barokah dari tubuh Nabi, rambutnya, keringatnya, orang tuh berebut. Keringatnya aja diwadahi, tetesannya itu dimasukin botol, disimpan. Rambutnya, seluruh peninggalannya, apapun yang pernah beliau pakai, pakaiannya, bahkan alat makannya, karena mengandung barokah, iya. Apalagi ini ajarannya, sunnahnya. Bahkan ludah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperebutkan. Semburan air bekas wudhu saja diperebutkan oleh para sahabat. Dan Nabi melihat dan tidak melarangnya. Padahal Nabi orang yang paling tidak mau dikultuskan, diagung-agung. Gak mau. Tapi melihat air semburan wudhunya diperebutkan, beliau diam, tidak melarang. Dan diamnya beliau menunjukkan apa yang dilakukan oleh para sahabat tidak salah. Nah, itu ya ada dalilnya. Sepeninggal Nabi SAW, tak ada seorang pun sahabat yang tabarruk kepada kuburannya. Tak ada seorang pun. Ada dai ustaz yang menyatakan banyak riwayat sahabat tawasul tabarruk ke kuburan Nabi. Tunjukkan riwayatnya. Mana dalam kitab apa? Riwayat siapa? Nanti kita periksa. Kalau betul ada sahih, yuk kita tawasul tabarruk rame-rame. Kita yakini, kita nggak akan gengsi untuk menerima kebenaran dari siapapun, mengakui kesalahan kalau itu nyata salah. Tapi orang banyak menipu umat, banyak riwayat sahabat tabarruk tawasul, tapi tidak dikemukakan mana riwayatnya. Kemudian mustaminya, oh ini dari kiai, lalu diyakini. Karena mereka tidak bisa memeriksa. Ada kan yang menyatakan ada riwayat loh. Nabi menyatakan salah satu ciri ahlul bid'ah cingkrang. Jangan marah ke saya, marah ke riwayat. Tapi nggak dikemukakan mana riwayatnya. Hadisnya riwayat siapa dalam kitab apa ini? Taqawul ala Nabi alaihissalatu wassalam. Taqawul itu mengada-adakan omongan, ucapan atas Nabi. Ini berdusta. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis itu mutawatir. Siapa orang yang berdusta atas namaku, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Orang ditanya gimana hukum isbal, ya bagusnya tidak isbal, jangan melewati, baiknya begitu ya. Tapi ada riwayat, salah satu ciri ahlul bid'ah cingkrang. Gak pernah ada riwayat yang menunjukkan ciri ahlul bid'ah dalam bentuk fisik, tidak ada. Dalam bentuk sikap, bukan riwayat tapi kesimpulan para ulama seperti Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Imam Al-Lalikai juga menyatakan wa min alamati ahlil bidah al-waqi'atu ala ahli sunnah. Dan ini nyata. Di antara tanda-tanda ahlul bidah adalah al-waqi'ah terhadap ahlus sunnah. Benci, dengki, memfitnah, mencela, ya, menghina, mengata-ngatai. Kan ada ucapan afwannya, punten saya nggak tega, ada ucapan bodoh, goblok seperti itu kan ada kan ya? Itu memang ciri. Imam Al-Barbahari yang menyatakan seperti itu. Tapi ciri fisik ahlul bidah nggak ada. Ciri ahlul bidah gosong, kening. Ciri ahlul bidah cingkrang. Mana riwayatnya? Coba mana? Bahwa ada ucapan seorang ulama ya kepada khawarij yang cengklong,
karena kurang tidur tahajud, kemudian jidatnya hitam karena sering sujud, kemudian bibirnya belah-belah karena sering saum dan seterusnya. Lalu ditanyakan tentang hal itu kepada seorang ulama ahlus sunnah. Lalu dia menjawab, itu tanda orang yang ria. Mana orang yang ria itu? Ini bukan hadis, hanya ucapan seorang, tapi bukan berarti itu tanda ria. Enggak. Karena banyak ulama yang jidatnya hitam, banyak. Apakah itu bisa diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri ahlul bidah rajin tahajud, rajin saum, rajin baca Quran? Apakah itu? Kalau kesimpulannya begitu, niscaya ahlus sunnah adalah yang tidak pernah tahajud, tidak pernah saum, tidak pernah baca Quran. Apa begitu? Jadi bukan begitu kesimpulan, ya. Itu diterangkan oleh para ulama. Jadi pertanyaannya apa tadi? Barokah. Mengalap barokah hanya kepada tubuh Nabi SAW dan benda-benda peninggalannya, iya. Walaupun beliau sudah meninggal, iya, itu mengandung barokah. Adapun kepada kuburannya, tidak. Tidak ada seorang pun sahabat yang mengambil barokah atau tawasul di kuburannya. Bahkan waktu kita membahas kitab Tauhid, cucu Nabi SAW, Hasan Hussein dan anaknya Ali Zainal Abidin, ketika ada seorang dari Damaskus jauh-jauh ke Masjid Nabawi, kemudian ke kuburan Nabi untuk berdoa, itu dilarang keras. Berdoalah di sana, jangan di sini, gitu ya. Dan seterusnya. Ya, riwayat itu ada banyak. Nah sekarang kalau ada yang menyatakan sahabat tawasul dan tabarruk di kuburan Nabi, tunjukkan mana riwayatnya. Dalam kitab apa? Riwayat siapa? Kita periksa. Kalau sahih, yuk kita rame-rame amalkan ini. Nggak akan gengsi kita menerima kebenaran yang selama ini tertutup dari kita karena kekurang ilmuwan kita. Nggak akan gengsi. Kita yakini, kita amalkan. Tapi riwayatnya harus jelas. Apalagi kepada kuburan selain Nabi alaihissalatu wassalam, ya. Ada keberkahan di dalam seluruh iman dan amal soleh. Tawasul, tabaruk dengan iman dan amal soleh boleh. Demikian juga air zam-zam itu boleh. Itu merupakan benda yang barokah. Ma'u zam-zam, ya, lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan niat ketika dia meminumnya. Ya, bertabaruk kepada air zam-zam untuk dengan cara diminum, ya boleh. Adapun bertabaruk kepada yang tidak ada keterangan dari Quran, hadis-hadis yang sahih atau riwayat dari para sahabat, maka tidak boleh dan jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kami angkat berikutnya pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Ruslan di Banjarmasin, tepatnya di Muning Dalam. Baik, silakan Bapak Ruslan. Begini ya Ustaz, saya ini ada yang bertanya kepada saya, namun saya tidak dapat menjawabnya. Jadi saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Nah. Begini ya Ustadz, pertanyaannya. Ada yang mengatakan, bertanya kepada saya, apakah kebaikan itu atas daripada kehendak Allah? Dan apakah kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia itu, apakah itu sudah kehendak Allah? Namun saya tidak dapat menjawabnya. Mohon ya pencerahan kepada Pak Ustadz. Baik, jazakallahu khairan Bapak Ruslan di Banjarmasin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ruslan di Banjarmasin, barakallahu fiik. Pertanyaannya,
Apakah kalau orang berbuat baik atau berbuat jahat itu sudah menjadi kehendak Allah atau bukan? Kalau itu sudah terjadi, kebaikan itu sudah dilakukan, kejahatan atau dosa maksiat juga sudah dilakukan, ya berarti itu kehendak Allah. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kekufuran, perbuatan syirik, dosa, maksiat, bid'ah itu dilakukan oleh manusia, apakah berarti Allah menghendaki semua keburukan itu? Kita jawab, kalau yang dimaksud kehendak Allah tersebut disebut dengan kehendak kauniyah, ya. Ada dua jenis kehendak. Pertama, iradah syar'iyah. Iradah syariah, kehendak Allah yang berupa syariat. Kedua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam. Dengan kata lain, iradah kauniyah ini takdir. Kalau iradah syariah, seluruhnya disukai, dicintai oleh Allah. Semuanya baik. Seperti sholat, zakat, saum, haji, ibadah, amal soleh, kebaikan. Allah menghendaki semuanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan iradah syariah. Semuanya baik. Tapi tidak seluruh iradah syariah ini terwujud. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah. Ini iradah syariah. Kita lihat realita. Apakah semua manusia beribadah? Tidak. Ada yang tidak ibadah? Banyak. Allah menyatakan, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Apakah semua manusia masuk Islam? Tidak. Yang masuk Islam apakah semuanya kafah? Tidak, ada yang parsial, ya enggak? Nah, itu kehendak Allah yang syariah, tapi tidak seluruhnya terwujud. Nah, ketika ada orang yang tidak melakukan ibadah, tidak masuk Islam secara kafah, ada orang Islam disuruh sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak haji, tidak melakukan amal soleh. Apakah dia meninggalkan kewajiban itu kehendak Allah? Iya, Allah menghendaki orang-orang tadi meninggalkan kewajiban itu. Loh, kenapa? Sebagai hukuman atas mereka. Hukuman dari apa? Mungkin dari dosa sebelumnya. Ingat, satu dosa yang dilakukan oleh manusia memiliki efek domino. Apa efek domino itu? Mengakibatkan dia terdorong, termotivasi untuk melakukan dosa-dosa lain yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Contoh yang sering saya ungkap, dusta. Nabi melarang. Siapa yang berdusta, dia akan terdorong untuk melakukan dosa lain atau berhenti dari amal soleh yang selama ini dia lakukan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Kemarin kita jelaskan fujur itu dua. Pertama, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan, berhenti dari ketaatan. Kedua, al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus dalam dosa dan maksiat selain dusta.
Kenapa dia bisa terjerumus? Allah kasih keinginan untuk berdosa. Allah cabut hidayah ketaatan yang selama ini dia lakukan. Kenapa? Hukuman atas kedustaan yang dia lakukan. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, dan ini pernah saya bikin menjadi status, ya, bahwa hukuman terberat bagi seorang mukmin atas dosanya bukan diberi penyakit, bukan diberi musibah, bukan di stop suplai oksigen makanan dari dia, bukan diwafatkan, tapi digersangkan hatinya, diberatkan ibadahnya, dihambarkan sholatnya, dimalaskan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya rajin ngedoa menjadi malas. Yang tadinya ringan enteng sholat tahajud menjadi berat. Yang tadinya Al-Quran 1 juz sehari tamat, sekarang mah baru buka malas. Lebih baik buka HP, browsing. Muncul seperti itu. Siapa yang membuat orang seperti itu? Allah. Allah menghendaki orang ini seperti ini. Kenapa? Balasan atas dosa yang sebelumnya dia lakukan. Makanya kalau kita merasa berat ibadah, semangat maksiat, cepat tobat, introspeksi dosa apa yang sudah saya lakukan. Lalu tobat dari dosa itu, insya Allah setelah dosa dihapus, Allah cabut lagi rasa berat untuk ibadah, Allah kasih lagi hidayah untuk semangat dalam beribadah. Jadi kalau seseorang melakukan sebuah kejahatan, ya itu kehendak Allah. Kenapa Allah menghendaki orang ini berbuat jahat? Sebagai hukuman atas dosa dia sebelumnya. Sebaliknya kalau orang beramal soleh, itu juga kehendak Allah. Allah memberi keinginan kepada orang itu untuk beribadah dan beramal soleh. Tiba-tiba orang itu ingin infak, ingin sedekah. Tiba-tiba ingin berdoa. Tiba-tiba umpamanya ingin berbuat kebaikan kepada orang lain. Tiba-tiba ingin baca Al-Quran. Ya, tiba-tiba keinginan itu muncul, Allah yang kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Baik keinginan baik ataupun buruk. Kenapa Allah ngasih keinginan baik? Balasan atas kebaikan sebelumnya. Kaidah menyatakan jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan atas sebuah kebaikan adalah taufik hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jadi kenapa seseorang tiba-tiba ingin berbuat baik? Itu hidayah Allah karena dia sudah melakukan kebaikan sebelumnya. Ayat dan hadis tentang hal ini banyak contoh. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ini kemarin materi dibahas. Katakan olehmu perkataan yang baik. Ini perbuatan baik. Akibatnya apa? Allah akan solehkan amalmu dengan perkataan baik itu. Maksudnya Allah berikan taufik kepadamu untuk beramal soleh sebagai balasan atas ucapan baik yang kamu lakukan. Jadi setelah orang itu membaca Al-Quran, Allah kasih dia hidayah untuk infak dan sedekah seusai membaca Al-Quran. Allah yang menghendaki dia infak dan sedekah. Kenapa Allah kehendaki dia, yang lain tidak dikehendaki? Ini mah sebagai balasan atas amal sebelum itu mah tidak beramal, makanya tidak dikasih keinginan untuk infak dan sedekah. Ini mah dikasih keinginan. Karena apa? Karena balasan atas kebaikan sebelumnya. Itu ayat, dan ayat yang senada dengan itu banyak. Contoh hadis. Hadis ini awal hadis yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur.
Fa inna sidqa, karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, menuntun pelakunya untuk berbuat bir. Bir ini ada dua maknanya. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, dia berhenti dari dosa dan maksiat yang mungkin selama ini rutin dia lakukan. Kedua, terdorong untuk melakukan amal soleh lainnya seusai berbuat jujur tadi. Kenapa orang itu muncul dorongan untuk berbuat baik? Allah yang kasih hidayah, Allah yang kasih keinginan kepada dia untuk berbuat baik seusai berbuat jujur tadi. Ya, Allah yang menghendaki. Allah menghendaki seseorang berbuat baik karena balasan atas perbuatan baik sebelumnya. Allah menghendaki seseorang berbuat buruk, jahat, dosa, maksiat sebagai hukuman atas dosa yang sebelumnya mungkin dia lakukan. Seluruh yang diamalkan oleh manusia terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan kehendak Allah tidak lepas dari sifat adilnya Allah. Tidak zalim, tidak semena-mena, pokoknya saya mah mau ngasih hidayah ke sini, ini mah enggak, pokoknya enggak peduli apapun alasannya. Enggak begitu, itu mah enggak adil, itu mau zalim, dan zalim adalah sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Allah itu laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kalau ada orang yang dikasih hidayah oleh Allah itu karena anugerah, rahmat, kasih sayang Allah. Tapi kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah, maka itu karena sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya pikir cuma dua pertanyaan, karena dua-duanya membutuhkan penjelasan yang sedikit panjang, waktunya habis. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.